Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seri kuliah terbuka mengenai sistem kesehatan dan reformasi kesehatan di Indonesia. Pada kali ini, saya akan menyajikan kuliah terbuka pertama sebagai pengantar mengenai sistem kesehatan dan reformasi kesehatan di Indonesia. Dalam kuliah terbuka yang pertama ini, ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu pertama, memahami sistem kesehatan. Kemudian yang kedua, mengetahui peran pemerintah di sistem kesehatan. Dan yang ketiga, memahami apa yang disebut sebagai reformasi sektor kesehatan. Dan di sini nanti akan ada diskusi di antara 3 bagian ini. Jadi saya akan berhenti pada tiap-tiap bagian untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang akan berkomentar ataupun bertanya. Kita mulai pada bagian pertama mengenai sistem kesehatan. Nah, kalau kita lihat, sistem kesehatan merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk melihat bagaimana sektor kesehatan itu dapat diuraikan dengan sistematis. Tapi sebelumnya, kita harus melihat beberapa pendekatan untuk menggambarkan sektor kesehatan. Yang pertama, konsep Bloom, kemudian yang B, konsep social determinants of health, ya. Dan yang C adalah faktor-faktor penentu status kesehatan masyarakat. Nah, untuk konsep Bloom ini memang kalau kita lihat ini satu konsep klasik yang menyatakan bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama yang kalau kita lihat adalah faktor lingkungan, fisik, kimia, dan biologi yang sangat besar, tanda panahnya ini ya. Kemudian perilaku sosial dan budaya, kemudian faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor genetika atau keturunan. Nah, ini yang menarik ya, bahwa lingkungan, fisik, kimia, dan biologi menjadi faktor yang sangat besar dibanding dengan faktor pelayanan kesehatan. Dan pendekatan B itulah mengenai social determinants of health, rainbow, satu pelangi yang menggambarkan berbagai faktor mulai dari situasi sosial ekonomi secara umum, ya, kondisi lingkungan, fisik dan budaya, kemudian juga sampai ke umur, jenis kelamin, dan juga faktor-faktor keturunan. Jadi banyak sekali faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan nantinya pada kesehatan di masyarakat. Kemudian pendekatan C itu mengenai status kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial, dan juga faktor struktural. Nah, ini model yang berikutnya. Nah, ini yang harus kita lihat di semua pendekatan. Sektor kesehatan terdiri dari banyak pelaku dan juga lembaga-lembaga. Siapa saja mereka? Itu bisa lembaga pemerintah, swasta, dan juga bisa masyarakat. Sehingga sektor kesehatan perlu dikelola untuk menghasilkan derajat kesehatan yang baik. Dan ini perlu dikelola dalam suatu sistem yang baik. Dan inilah sebabnya kita membutuhkan pendekatan sistem. Dan apa itu pendekatan sistem? Kita bisa melihat di sini bahwa definisi sistem adalah a set of things that affect one another within an environment and form a larger pattern that is different from any of the parts. Ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat adalah suatu definisi yang sangat umum dengan model yang sangat kita lihat pada input, proses, dan juga outputnya. Ya. Kemudian yang sangat menarik itu adalah bagian-bagian sistem yang kita sebut sebagai objek atau elemen atau komponen, ya nih, bisa fisik atau abstrak, ya. Kemudian yang kedua, atribut atau apa yang kita sebut sebagai kualitas atau hal yang melekat dari objek tadi, ya, penting atau tidak, ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana internal relationship, jadi hubungan antar komponen tadi. Jadi menarik seperti sistem tata suara misalnya, itu ada mikrofon, ada kabel, ada amplifier, dan itu ada hubungan-hubungan yang saling bersinggungan, dan kalau salah satu komponen tadi itu rusak, itu akan merusak seluruh hubungan sistem sehingga fungsinya akan kolaps atau tidak efektif sama sekali. Ya. Kemudian sistem itu juga ada di lingkungan, ini perlu kita cermati, ini juga bagian dari sistem. Nah, ini model sistem yang sederhana dari mulai lingkungan, ada input, proses, output, outcome, dan ada impact yang akan jadi feedback untuk ke semua tahapan tadi. Dan semua berada dalam lingkungan yang mungkin berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian kita pakai pemikiran sistem ini ke kesehatan, dan kembali pada definisi oleh WHO yang sangat penting. WHO menyatakan bahwa health system adalah semua kegiatan
yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan, dan memelihara kesehatan. Jadi ini mencakup kegiatan pencegahan, mempromosikan, promotif, kemudian juga pengobatan atau kuratif, dan juga rehabilitatif. Ya. Nah, sistem itu selalu mempunyai semacam tujuan, dan dalam konteks sistem kesehatan, 3 tujuan utama yang sering dipergunakan oleh berbagai pihak seperti ini dari Harvard University dan World Bank, yang sistem itu bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, seperti mengurangi kematian ibu, kematian bayi, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana memberikan perlindungan risiko terhadap sakit yang katastrofik atau yang bisa membangkrutkan dengan gerakan universal coverage. Ya. Kemudian juga kepuasan publik akan pelayanannya, dan ini 3 tujuan utama sistem. Kemudian siapa pelaku-pelakunya dan apa fungsinya, dan ini yang kalau kita lihat itu kembali pada konsep WHO itu cukup menarik, bahwa ini adalah satu kotak dalam input, proses, output, dan ada kotak outcome dan impact. Ya, dimana kalau kita lihat ada stewardship, ada creating management resources, kemudian pembiayaan, kemudian juga ada pemberi pelayanan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa disinilah tempatnya para pelaku rumah sakit, pelaku di BPJS, dan juga di dinas kesehatan dan sebagainya, yang nanti akan memberikan outcome dan impact berupa status kesehatan, proteksi terhadap kesakitan, dan juga kepuasan. Kemudian di tahun 2009, WHO juga mengeluarkan satu building blocks untuk health system yang terkait dengan pelayanan kesehatan, SDM, informasi, produk-produk kedokteran, vaksin, dan juga teknologi kedokteran, pembiayaan. Kemudian juga ini yang sangat menarik adalah kepemimpinan dan tata pangmo. Jadi lembaga-lembaga itu berfungsi apa, tugasnya apa, transparan, akuntabel, tidak. Dan itu semua secara bersama-sama itu akan memberikan semacam akses yang baik, ya, cakupan, kemudian juga mutu dan keselamatan bagi pasien untuk mencapai tujuan akhirnya, ya, seperti ada di sini.